nama saya Aurelia Zara Obsidian dan sekarang saya akan mempresentasikan jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Yang pertama adalah fase kemunculan atau introduction. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1943, IKEA telah mengadopsi model bisnis yang out of the box. Berawal dari bisnis kecil dengan sistem pemesanan menggunakan katalog dan surat, kini IKEA menjadi bisnis retail furniture dan home decor raksasa. Misi untuk menghadirkan customer experience yang berbeda membuat IKEA harus konsisten melakukan beragam inovasi. Inovasi-inovasi IKEA tercermin langsung melalui aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Melalui komitmen dan semangatnya untuk terus berinovasi, transformasi digital tentu saja dilirik IKEA untuk melakukan akselerasi dan menjadi lebih baik. Bukan sebuah hal yang mengejutkan apabila IKEA lebih awal dalam mengadopsi teknologi digital untuk mengimbangi gaya hidup konsumen yang terus-menerus berubah. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Trevena Canata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fase kemajuan atau yang disebut dengan growth dari perusahaan IKEA. Jadi fase kemajuan ini tuh dimulai dari tahun 2017, di mana di tahun 2017 tuh kondisinya masih jauh sebelum pandemi dan kompetisinya tuh perusahaannya tuh masih berkompetisi siapa yang paling cepat bertransformasi ke digital. IKEA sendiri merupakan perusahaan yang pertama kali mengenalkan aplikasi bernama Augmented Reality atau yang bisa disingkat dengan AR. Aplikasi AR ini tuh memiliki kemampuan di mana konsumen bisa memvisualisasikan barang yang mereka inginkan di rumah sebelum melakukan pembelian. Tapi AR ini memiliki kelemahan di mana hanya menyediakan visualisasi produk-produk IKEA. Sedangkan konsumennya harus melakukan pembelian secara langsung ke store-nya atau membeli lewat website. Kemudian baru pada tahun 2 tahun berikutnya, IKEA pada tahun 2019 tepatnya, IKEA meluncurkan sebuah aplikasi di mana konsumennya tuh bisa langsung melakukan pembelian online setelah mencoba fitur AR. Barbara Martin Coppola sebagai Chief Digital Officer dari IKEA tuh mengungkapkan bahwa mereka tuh berusaha mengombinasikan aplikasi pengalaman berbelanja di toko dan juga online ke dalam satu aplikasi yang bernama IKEA Place. Jadi IKEA Place ini tuh memungkinkan penggunanya untuk memvisualisasikan bagaimana rumah mereka akan nampak saat mereka melengkapinya dengan produk-produk dari IKEA. Konsumen sendiri bisa memasukkan keterangan dimensi ruangan mereka dan memilih berbagai produk yang sesuai dengan selera mereka. Setelah itu mereka langsung dapat memesan produk tersebut melalui aplikasi yang bernama IKEA Place ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase kejayaan atau yang biasa disebut dengan maturity pada perusahaan IKEA. Jadi pada fase kejayaan atau maturity ini tuh IKEA tuh lebih memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Inka Group sebagai perusahaan holding yang mengelola 380 gerai IKEA di 30 negara mencoba untuk terus berinvestasi sebagai bagian dari transformasi digitalnya. Tahun ini Inka Group mengakuisisi perusahaan pengembangan teknologi 3D dan Artificial Intelligence atau AI. Teknologi 3D dan AI ini tuh nantinya akan digunakan untuk menghidupkan keunikan IKEA secara digital dan memiliki kelebihan di mana pelanggan jadi lebih mudah buat melengkapi rumah mereka secara virtual menggunakan representasi 3D fotorealistik dari furniture yang mereka inginkan. Jadi, IKEA mengalami keberhasilan karena IKEA menciptakan inovasi yang menarik bagi pelanggannya yang menawarkan berbagai hal yang baru seperti: pertama, IKEA menghadirkan furnitur bongkar pasang. Cara ini mempermudah pelanggan berbelanja secara online karena dapat menghemat biaya pengiriman. Selain itu, hal ini dapat mempermudah pelanggan jika melakukan pindah rumah yang meminimalisir space untuk transportasi angkut barang. Lalu untuk yang kedua, IKEA mendorong perilaku impulsive buying untuk meningkatkan penjualan. Impulse buying yang sering terjadi yaitu semisal kita membeli sofa tetapi justru pelanggan memilih barang yang tidak termasuk di list belanja. Hal ini dilakukan IKEA dengan cara mendisplay barang-barang tertata yang sesuai dengan tata letak furniturnya. Untuk yang ketiga, IKEA menunjukkan satu set lengkap dalam display ruangan
Dengan memperlihatkan display ruangan dengan set barang-barang IKEA di dalamnya, pelanggan merasakan experience yang berbeda ketika mengunjungi toko IKEA. Pengunjung tidak hanya datang untuk berbelanja, melainkan menjadi hiburan untuk para keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 discovery skill apa saja yang terjadi dalam perusahaan IKEA. Yang pertama ada associating. Associating yang terjadi di IKEA adalah salah satunya lorong produk yang menyerupai labirin yang membuat para konsumen impulsif buying, atau juga konsumen lupa apa yang akan mereka beli pada tujuan utamanya, yang akhirnya para konsumen membeli barang atau produk yang mereka tidak inginkan atau butuhkan. Yang kedua ada produk knockdown kit, yaitu produk yang dapat dibongkar pasang dan bisa menghemat biaya pengiriman. Yang kedua ada questioning. IKEA memberikan kuesioner kepada pelanggan untuk meningkatkan kualitas penjualan, produk, dan yang lainnya. Yang ketiga ada observing. IKEA mengamati perusahaan lain agar terus bisa membuat produk yang lebih revolusioner dan unik, dan mengamati tren furnitur lain yang sedang naik pada masanya sehingga tidak ketinggalan zaman. Yang keempat ada networking, yaitu IKEA membuka cabang hampir di seluruh dunia dan melakukan iklan atau ad melalui sosial media ataupun melalui televisi. Dan yang terakhir ada experimenting, yaitu IKEA pertama kali mengenalkan aplikasi berbasis AR yang bisa membuat konsumen memvisualisasikan barang atau produk yang mereka inginkan di rumahnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama tuh kita harus bisa melihat tren inovasi yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam 5-10 tahun terakhir, semua inovasi-inovasi besar atau inovasi yang merubah pola dan tatanan hidup masyarakat selalu melibatkan teknologi informasi sebagai kunci utamanya. Kehadiran mata uang digital, cryptocurrency, robot AI, dan virtual reality ke dalam kehidupan masyarakat sudah memungkinkan manusia untuk hidup di dalam dunia virtual. Benar saja, dunia virtual seperti metaverse dan Decentraland sudah mulai hadir berkat perkembangan teknologi yang begitu dahsyat. Jika dunia virtual adalah inovasi besar yang akan terjadi ke depannya, IKEA harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sistem dan tatanan baru di dunia virtual. IKEA bisa menjual furniture virtual yang bisa dibeli di dunia nyata maupun di dalam dunia virtual tersebut. Berbeda dengan inovasi augmented reality yang sudah dilakukan oleh IKEA pada tahun-tahun sebelumnya, yang hanya memvisualisasikan produknya kepada konsumen, inovasi kali ini memberikan konsumen kebebasan untuk melihat secara nyata di dalam dunia virtual produk-produk dari IKEA dan melakukan transaksi secara bebas. Peluang bisnisnya juga menurut kelompok kami sangat besar, karena saat ini kebanyakan dunia virtual itu belum ramai atau ditempati dan bisa dibilang masih kosong. Dengan menjadi supplier utama furniture dan home decor di dunia virtual, serta menjadi perusahaan furniture yang juga mendukung dan menerapkan perkembangan teknologi, IKEA tentu akan menjadi perusahaan furniture terbesar dan terkuat di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.